Halo sahabat Mireset, hari ini kita bersama dengan Pak Pandu Syahrir, beliau Komisaris Bursa Efek Indonesia. Selamat sore Pak Pandu. Selamat sore Pak Untung, apa kabar? Hari ini kita mau dengar dari Bapak. Bapak Komisaris Gojek dan Shopee juga kan Pak? Ya, kebetulan. Dan investor juga kan? Kebetulan. Jadi di Indis Capital Partners Betul. Managing Ya. Partner, pegang CFO di Toba. Betul. Ya, TBS Energy, Ya. utama TBK ya. Ya. Gimana Pak atur waktunya ini Pak? Ya, diatur aja waktu. Ada pagi sampai sore. Yang penting fokus aja. Kita kan Ya. at the end itu semua jabatan itu gara-gara kita investor. Mulainya dari situ. Jadi lebih itu sih. Ya, atur waktu dengan baik lah. Bapak baru balik dari Timur Tengah ya katanya? Ya, kebetulan ikut jadi tim Hore. Jadi ikut dengan Pak Menko, Pak Menteri BUMN, ya kan, ke Jepang, ke Timur Tengah. Iya, Terus iya. baru balik kemarin. Ada kabar hangat Pak? Oh iya dong, hangat kan udah dibaca di koran itu. Jadi ada itu dua hal kan, soal bagaimana penanganan buat tahun depan, dari soal vaksin dan juga Omnibus Law, Omnibus ya Law. kan, dan juga yang terakhir soal Sovereign Wealth Fund yang termasuk dari bagian Omnibus Law. Dan bagusnya kan kita 10 hari yang lalu di Amerika juga, Amerika juga mau ngasih semacam komitmen kepada kita untuk masuk. Jepang, JBIC juga sudah melakukan komitmen juga, 4 billion kan, 4 miliar US. Dan ADIA, Abu Dhabi, dari Abu Dhabi nanti bulan Januari akan ngeluarin statement juga. Jadi itu akan dikumpulin, nanti mereka akan melakukan statement. Dan waktu di Riyadh juga sangat positif, malah itu salah satu yang mungkin kita harus lebih gerakin lagi, karena hubungan politik dengan Riyadh sangat baik, tapi hubungan ekonomi atau bisnis, perdagangan tuh bisa kita tingkatin. Oke, Sovereign Wealth Fund ini sangat menarik Pak. Iya. Ini nanti akan berubah paradigmnya pasar modal Indonesia seperti apa Insya Pak? Allah, karena kan maksudnya ini idenya yang saya tahu ya, itu Sovereign Wealth Fund itu nanti akan semacam for profit. Jadi itu memang fokusnya adalah profit and loss, betul-betul komersial. Dan salah satunya untuk meningkatkan efisiensi di BUMN. Nah, idenya gimana ngebentuk Mandiri baru, Telkom baru. Kalau kita ngomong kan bagaimana meningkatkan corporate governance, transparansi, dan juga efisiensi dari operasi. Nah, itu biasanya salah satu caranya adalah nantinya at the end kita ada investornya masuk, apakah itu Sovereign Wealth Fund dengan mitra luar, ya kan? Dan nanti bisa juga menjadi perusahaan TBK. Ya itu, ya kan kalau sekarang yang mungkin main saham di Telkom atau misalnya Mandiri kan nggak pernah menanyakan, wah pasti itu perusahaannya bagus. Karena governance-nya bagus. Kan tidak ada yang pernah mempertanyakan bagaimana governance Mandiri atau bank himbara lain lah. Dan juga Telkom itu yang pengen dilakukan oleh Sovereign Wealth Fund tersebut. Idenya begitulah kurang lebih. Makanya belakangan ini selama 6 bulan indeks BUMN-nya lebih outperform. Nah, itu luar biasa dari Menek BUMN lah, Bang Erik punya ide, punya visi di mana untuk bisa meningkatkan performa dengan meningkatkan transparansi. Jadi dari sisi performance, dari sisi KPI, dan ya kelihatan sendirilah market udah bisa menilai peningkatan BUMN 45% year to date dibandingkan dengan JCI ataupun dengan indeks lain dibandingkan LQ45 sekalipun. Jadi ya kudos to the team dan juga kepada Pak Menteri BUMN. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit waktu Bapak kunjungan kerja ke Amerika. Ya. Katanya ketemu sama Ya itu Pak Menko ketemu beberapa kali, itu sampai 4 kali ketemu dalam waktu 3 hari. Pak Menko yang bertemu dan ya kita semua bisa tim Hore saya sebut bisa ada di daerah sana ya kan, di White House. Ya kehormatan bahwa sebenarnya Indonesia itu sekarang sudah dianggap sebagai negara yang cukup maju, udah becoming more developed country. Kan kita sekarang sovereign grade. Ya kan, jangan lupa kita selalu mindsetnya masih negara berkembang, tapi udah masuk sovereign grade rating. Jadi bahwa Indonesia, dan itu sebenarnya adalah salah satu, bukan menteri ya, orang luar negeri pertama yang diterima Presiden Amerika dalam waktu 4 bulan terakhir. Yang pertama loh. Jadi itu juga suatu kehormatan. Ya, kan, dan di situ memang Pak Menko udah disampaikan juga ke media bahwa itu untuk menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan friendship yang ada antara Amerika dan Indonesia, dan bagaimana kita bisa tingkatkan ke depan ya. Salah satunya bentuknya ya itulah ada komitmen untuk investasi di Sovereign Wealth Fund Indonesia langsung konkret. Jadi itu ya positif menurut saya. Nah, ini presiden baru nih Pak, Joe Biden. Nanti apa efeknya Pak? Menurut saya positif juga, karena juga ketemu juga kok sama tim mereka. Iya dong.
Dan itu bagus karena kan di sana hanya ada 2 partai. Jadi ya presidennya kebetulan Demokrat akan ininya tapi Republikan. Ya kan, jadi ya harus temuin dua-duanya lah dan juga positif. Menurut saya cara mereka melihat Indonesia tuh sekarang sebagai negara yang penting, berada di tengah-tengah, baik dengan semua, dan bagaimana nanti bisa meningkatkan hubungan kerjasama baik secara politik dan yang lebih penting lagi secara ekonomi. Kalau Toba sendiri gimana Pak? TBS namanya udah berubah. Iya, TBS Energy. Namanya TBS Energy karena kita udah, to be honest, dulu bisnis batu bara tuh makin mengecil di kita. Sekarang mungkin hanya 40%. Dan itu kebetulan mulainya sebagai bisnis keluarga lah. Dan akhirnya kita berhasil ubah transformasi menjadi bisnis yang profesional. Nah, dulunya memang mulainya batu bara. Terus kita berubah ke pembangkit tenaga listrik. Dan sekarang kita baru juga tahun ini akuisisi untuk pergerakan di hydro. Ya kan? Wind. Hydro juga ada kecil, tapi wind juga baru. Ya, kedepannya akan tambahan dari sisi renewable dan juga renewable energy ini kan sekarang udah ada dari PLN. Mungkin Bapak sudah pernah dengar PLN mengubah diesel. Itu kurang lebih kalau saya nggak salah 5-6 gigawatt mau diubah ke renewable. Kan diesel paling mahal, kan 25-30 sen. Ya, renewable kan misal kita naikin 15-20 sen, harga sama pun pasti ambil renewable karena lebih bersih buat lingkungan. Dan mengikuti keinginan pemerintah yang Sustainable Development Goal-nya yang tahun 2035. Itu menurut saya tuh kedepannya kita akan melihat perkembangan renewable energy untuk menggantikan diesel selama 2-3 tahun ke depan, menurut saya. Oke, Bapak sebagai komisaris perusahaan efek. Nah, ini kan Bapak sering ngobrol sama anak-anak teknologi ya, Pak. Jadi, ya, bisnis saya itu terpaksa. Mulainya investnya teknologi. Jadi itu perkembangannya gimana Pak untuk melantai bursa saham? Seperti Gojek. Jadi aku juga nggak ngerti juga kenapa yang dipilih ya. Tapi mungkin karena aku banyak investasi di teknologi 7 tahun terakhir. 7 tahun terakhir mana ada yang tahu teknologi investment baru sekarang. Wah ini memang kayaknya ada semacam implisit tugas. 2 nih. 1, education dari sisi calon investor baru. Yang kedua adalah bagaimana menarik perusahaan-perusahaan besar teknologi untuk masuk. Nah, dari yang pertama nih, ini gara-gara COVID, banyak sekarang kan mahasiswa ngeregister di bursa, apakah lewat Mire atau lewat yang lain-lain untuk mulai belajar investasi di saham, kan? Dan di situ naikannya tuh luar biasa. Dari sejak COVID, kita naik dari 1,9 juta menjadi 3,4 juta. Wah, hampir mendekati double ya Pak ya. Performance-nya jumlahnya lebih besar daripada performance saham sendiri. Tapi ya yang menarik itu adalah sekarang retail itu komposisinya bisa dibilang hampir 60% dibandingkan foreign, local bandingin foreign. Dan retail has become a bigger composition, ya kan? Jadi itu bagus. Nah, sekarang tugas kita educate karena kan artinya ada 1,3 juta orang baru belajar investasi saham. Nah, itu terus banyak banget di-educate gimana. Karena juga ketakutan kita nanti ada orang main saham, habis itu jatuh. Kan kita ada beberapa case. Yang besar yang Jiwasraya. Habis itu kita ada satu lagi kasus yang Joshua. Itu, kok bisa begitu? Nah, itu yang salah satu yang juga worry kita. Karena untuk setiap Mire, pasti ada juga yang bandel-bandel. Ya kan? Jadi itu juga gimana kita educate how to invest. Nah, itu jadi, sorry, saya agak sini baru yang kedua ya. Jadi kalau how to invest, saya selalu bilang, kalau Anda ingin belajar investasi, oke, pelajarin dan rajin baca. Ngomong sama Mire atau ngomong sama teman-teman di capital market, apa sih artinya memiliki lembar saham dan value. Yang kedua, kalau Anda nggak pengen, ya outsource ke Mire. Biar mereka pakai asset manajemennya, karena profesional, mereka yang jalanin sendiri. Ya dong, harus begitu. Nah, dari sisi supply, teknologi nih, kita ngomong. Kebetulan memang kita ada beberapa investment di perusahaan-perusahaan teknologi. Nah, kita ingin membawa mereka masuk ke capital market kita. Kebetulan, 1,5 tahun terakhir ini, performance teknologi di luar negeri kan luar biasa. To be honest, the last 8-10 years. Tapi di Indonesia tuh, untuk yang menyangkut bisnis Indonesia, kebetulan 1,5 tahun terakhir luar biasa. Contoh, ya saya kebetulan ada. Ini kan kita 3 tahun lalu IPO. Oktober 2017, induk perusahaan kita namanya C, yang memiliki Shopee. Ya kan? Ya sekarang selama 1,5 tahun terakhir performanya terbaik di dunia. Ya kan kita dari market cap 4 billion, kemarin 100 billion udah. Jadi 25 kali naiknya. Store market di Amerika ya? Di Amerika kita. Karena kebetulan waktu itu market di sini belum siap. Nah, untuk para pemain-pemain private, saya kan harus jualan nih. Kenapa Anda nggak ke public? Karena saya selalu bilang, public market tuh lebih dalam daripada private market. Ya kan? Jadi, kenapa nggak kalian coba menjadi perusahaan TBK? Alasannya, simple. 1,
kalau Anda founders dan punya ESOP, secara pajak lebih menguntungkan. Dari 30% jadi 0,5%, tambah 0,1%. Untung dong. Iya. Nomor 2, secara transparansi. Ya. Dari sisi stakeholder engagement juga jauh lebih bagus, karena semua orang tahu. Dan ketiga, untuk nanti placement saham juga jauh lebih cepat. Oh. By days, ya kan? Iya, iya. Kalau misalnya Anda fundraising kan bisa by months. Nah, itu juga sesuatu yang positif buat founders. Jadi itu saya jualan ke sana untuk juga educate. Karena nanti saya rasa orang akan berlomba untuk masuk. Karena di Amerika pun udah ada berapa perusahaan teknologi baru yang private sekarang go public performance kayak Airbnb tadi malam. Iya. Wah, naiknya 3 kali lipat. Jadi demand-nya luar biasa menurut saya. Nah, kesempatan buat perusahaan-perusahaan teknologi Indonesia untuk masuk di Bursa Efek. Sekarang kan generasi milenial kan sedang mulai startup kan ya banyak. Nah, apa syaratnya mereka mendapatkan investor seperti Bapak ya? Bapak kan Kalau saya tuh ngomongnya kan balik ke founder nih. iya ya. Founders tuh punya bibit, bebet, bobot. Bibit bebek bobot Kayak nyari jodoh. dari contoh. Bibit, bebet, bobot. Track record waktu sekolah gimana. Iya, iya. Track record waktu kerja bagaimana. Mereka ada very good performers. Teamwork antara founders bagaimana. Apakah mereka complementary? Ada orang finance, ada orang operation, ada juga orang yang bisa marketing. Itu penting. Kalau sendiri biasanya saya nggak suka. Susah. Oh. Karena sendiri tuh walaupun seperfect-perfectnya Anda nggak bisa lah, Terbatas susah. ya, Karena ya. banyak banget energi untuk fundraising, untuk run bisnis dari awal. Ya, kedua ide bisnisnya. Dan juga saya nggak perlu ide bisnisnya perfect. Tapi saya perlu cara Anda memikir bagaimana Anda mencoba mencari, misal Anda bisa identifikasi suatu masalah besar, dan Anda mencoba mencari solusi. Dan yang pasti, dari pertama kali Anda punya ide, sampai praktis, pasti banyak berubah. Sampai nanti berikutnya pun pasti banyak berubah. Tapi saya bisa lihat itu dari bagaimana keterampilan Anda menjelaskan, bagaimana keterampilan Anda dulunya nih background-nya, bekerja atau bersekolah, bisa nggak mencari problem solving yang baik. Itu aja sih, simpel kan? Tapi susah. Baik. Gitu loh. Mungkin ini kita lanjutnya topik pendidikan investasi Oh di ya, dalam keluarga. Nah, keluarga. ya, Waduh. apa yang metode baik ya Pak menurut Pak Pandu? Saya ini diajarinnya dulu gara-gara kecil untuk belajar naruh duit sendiri. Naruh duit Ya, sendiri. jadi apapun yang saya punya, ya saya coba investasi dulu. Jadi ya Anda nggak mungkin belajar investasi kalau belum pernah taruh uang. Ya, Itu eksekusi. dulu, Ya, harus ya. eksekusi dulu. Iya, iya. Habis itu pernah merasakan sakit, kehilangan uang. Rugi. Kalau Anda nggak pernah kehilangan uang, mah kalian bukan investor. Ah, Jadi harus belajar bagaimana. Karena bisnis investasi simple. First rule-nya itu adalah don't lose money. Second rule-nya remember the first rule. oh, Warren Buffett. Ya kan Warren Buffett bilang gitu. Itu benar. Karena at the end of the day, every investment is how to create option value kalau saya. How do you have least amount of minimum risk yang paling kecil, untuk create the greatest upside. Jadi saya selalu trade-nya, how do you create convexity of trade? Bahasa kerennya tuh, bahasa sekolahnya. Tapi poinnya itu, option value. Kalau saya misalnya membeli suatu saham, saya tahu downside-nya berapa, upside-nya berapa. Karena saya rajin baca. Jadi dulu saya diajarin tuh, kamu kok gini nggak baca? Ya saya baca, laporan keuangan, penuh. Tapi itu waktu di Amerika, yang tebel, saya baca semua. Filing, 10K. Wow. 10K kan 280 sampai 400 halaman tergantung perusahaannya. Wow. Saya baca, saya bikin sendiri, saya ngitung sendiri. Oh. Udah harus begitu, kalau nggak ya ke laut lah. Itu kan cara ngeliatnya. Rajin baca tuh penting. Oh, Ya kan? Jadi dari situ saya selalu mulai nih, kalau dulu saya diajarin saya baca dulu itu, baru baca research report, baru baca presentation company. Udah 3 itu. Habis itu saya sendiri mikir, apa downside, apa upside. Udah. Dan saya rajin ketemu orang untuk ngomong-ngomongin nih gimana perusahaan gitu-gitu loh. Itu dulu di Amerika, waktu dulu main saham. Ya, nah Invest itu saham. Bapak kan rajin ketemu orang-orang juga kan. Nah, Bapak sebagai sangat influential person. Nah, Bapak kan sering bergaul dengan kayak pemimpin negara atau market. Ketika Bapak ketemu dengan mereka, bencana apa yang dibahaskan? Banyakan kan kalau saya dia kan pengusaha. Iya, iya. Banyakan tuh saya kalau misal ditanya biasanya diminta input ke depan apa sih yang perlu diperhatikan. Jadi contoh 2021 deh. Iya. Saya kasih tahu worry saya. Worry saya tuh bagaimana nanti COVID soal vaksin, bagaimana nanti secara logistik. Saya takut bisa nggak kita selama 9 bulan ke depan 150 juta orang di Jawa dan di daerah sekitar mendapatkan vaksin COVID. Caranya bagaimana? Distribusinya. Ya, distribusi itu satu. Saya kasih tahu worry dulu deh. Ya kan? Nomor 2, bagaimana penciptaan lapangan kerja? Apalagi dengan soal bantuan sosial. Bagaimana nih bantuan sosial? Dan yang terakhir adalah bagaimana cara orang market
atau investor melihat perkembangan buat Indonesia ke depan. Jadi 3 tuh selalu worry. Saya mikirnya kalau 2021 aja, itu worry saya, concern-nya, ya terus ya selalu diminta solusinya apa. Gitu. Ya kan selalu nanya gitu kan, jadi apa masukanmu gitu kan. Ya kalau masukannya bisa dibilang kalau dari sisi vaksin, komunikasi yang baik, harus kalau harga vaksin harus disentralisasi, makanya yang dilakukan Pak Menteri BUMN benar, sentralisasi ke BUMN, harga harus di-cap. Dan untuk masyarakat rendah gratisin, itu udah bener. Karena ini penting sekali, karena jangan lupa kita mulai vaksin COVID ini kan health crisis, yang berubah menjadi economic crisis. Ya, jadi nomor 1 itu dulu kesehatan, baru nomor 2 penciptaan lapangan tenaga kerja. Nah itu make sure bank-bank himbara membantu dari sisi loan, peringanan, ya kan yang punya hutang, dan juga UMKM. Bagaimana kita bisa mengucurkan dana biar mereka bisa bergerak. Nah itu juga menurut saya sama pentingnya. Nah, terus yang ketiga dari sisi investor, kita harus rajin berkomunikasi keluar dan ke dalam negeri. Kalau perlu hire PR dalam negeri dan PR luar negeri. What is Indonesia doing secara positif? Karena jujur kita ini pemalu sebagai negara. Tapi I think it's about time kita juga mulai ngomong keluar, baik secara indirect dan secara direct. Coba kita ngomongin apa sih yang udah pernah, apa yang kita kerjakan yang positif. Jadi itu memberikan confidence. Jadi makanya kita roadshow kemarin, banyak yang kaget. Wih, Omnibus Law-nya bagus juga ya. Kok ada gini. Wah, bagus amat. Terus gimana? Wah, Sovereign Wealth Fund rupanya banyak dipikirin ya. Loh iya dong, kan itu semuanya masukan dari dari juga kita tanya-tanya feedback dari JBIC, kita tanya feedback dari ADIA, kita feedback dari World Class Investor. Makanya bentuknya seperti itu. Kaget orang. Kita ketemu mungkin hampir lebih 40 investor terbesar di dunia. Dan semua bisa dibilang secara garis besar positif. Karena mereka kaget, oh Indonesia udah kayak gini. So we actually have been very shy talking our stories. Jadi itu yang perlu kita lakukan, tingkatin dong. Makanya saya semangat bisa cerita nih ke teman-teman, ke adik-adik bahwa kita nih sebenarnya bagus sekali potensinya. Memang tugas kita komunikasikan lebih baik ke depan. Baik. Boleh tanya Bapak, itu cita-citanya Bapak? Cita-cita? Ya, kehidupan Bapak mungkin. Kalau kehidupan, ya jujur sih, saya jujur banyak berkah ya, banyak hoki lah misalnya. Hoki ya. Ya, saya diajarin juga sama ayah saya almarhum, om saya sekarang juga ya, hidup tuh penuh mystery of life. Kita nggak tahu kan, pas di atas, juga jangan terlalu ngeliat ke atas, pas di bawah, jangan juga terlalu ke bawah, ya begini-begini aja, dan selalu baik sama orang. Dan kalau dibilang apa cita-citamu, apa keinginan kamu, ya sekarang dalam posisi sekarang ya coba bisa ngasih lebih kepada orang. Jadi ginilah contohnya, you misalnya punya X miliar, ya mungkin itu cukup buat seluruh keluarga. Nah, anggaplah angka 5, 10. Kalau Anda punya 100 miliar, ya mungkin itu cukup buat keluarga dan juga mungkin lingkungan terdekat perusahaan-perusahaan. Kalau Anda punya lebih dari itu, sebenarnya itu bukan lagi hak Anda. Itu sebenarnya adalah hak buat masyarakat. Jadi itu Anda harus bisa kasih lebih. Dan poinnya adalah bagaimana Anda bisa, bukan aja dari sisi bisnis, bagaimana dari sisi, saya bukan sebut kerja sosial ya, bagaimana sisi kerja yang bisa ngebantu banyak masyarakat secara positif, apakah itu secara education, apakah itu secara bantuan sosial, tapi yang educate. Itu penting, karena bahasanya ayah saya almarhum, kalau kamu hanya ngasih ikan, orang nggak bakal belajar. Kalau kamu kasih kail, orangnya akan belajar ngambil ikan. Untuk mancing? Untuk mancing. Iya dong. Jadi tugas kita tuh, pokoknya kalau dari sisi saya, persepsi saya gitu, selama ya the rest of my life, saya nggak tahu lah berapa tahun ke depan, ya tugas kita sebenarnya lebih educate, ngeberi. Karena kan uang nggak bisa dibawa mati. Ya betul Pak. Kasih kebanyakan ke anaknya mungkin kalau nggak ngerti gimana? Ya, mungkin. Bisa aneh-aneh. Karena it's all about educating the next future leaders tuh, atau anak-anak kita kemana. How do you treat money well? How do you treat apa yang diberikan Tuhan, apa yang diberikan Bapak Ibumu dengan baik? Nah, artinya gimana Anda bisa apa yang Anda dapat, Anda kembangin dengan baik. Itu juga penting. Jadi itu balik lagi, nantinya terakhirnya itu balik ke value. Gitu loh. Jadi Anda nanya cita-cita saya value yang bagus, education yang bagus, ya uang nggak bisa dibawa mati. Ya udah sisanya ya harus banyak banyak yang positif lah ke orang. Definisi orang kaya versi Pak Pandu apa Pak? Kalau saya itu sama, balik ke value. Kan values itu penting. Orang kaya tuh harus punya orang yang banyak kaya, bukan aja persahabatan, tapi juga banyak kaya nilai-nilai yang bisa di-share, baik ke keluarga inti, ke teman-teman inti, dan nantinya juga ke lingkungan sekitarnya.
Itu penting banget. Karena saya selalu bilang lah, ayah saya tuh juga almarhum ngajarin. Saya ini waktu beliau meninggal, dia bilang saya nggak bakal ninggalin kamu sepeser pun. Bener. Makanya kaget juga kita. Jadi harus kerja kan. Kerja bener kan jadi harus aja. Nah, dari sisi itu saya juga belajar. Dengan cara mikir itu kita makin hungry. Kita punya drive ya kan. Nah kayak kalau saya pengen bisa disebut kaya ya, kalau materi alhamdulillah saya berkecukupan lah sekarang. Saya ingin nantinya pada saat at the end of my life saya bisa bilang saya ini kaya dengan pertemanan yang baik, keluarga yang juga menurut saya bisa ngasih banyak kepada lingkungan dan kepada masyarakat. Dan yang terakhir juga kita harus banyak kaya pengalaman dan kaya knowledge, itu juga penting. Itu aja sih, makanya gara-gara COVID kita banyak mikir at the end nih. Tapi itu penting, karena kalau nggak itu, Anda nggak punya game plan. Jadi saya sih simple Pak. yang insya Allah bagus lah ke depan. Baik. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih juga nih dikasih juga Mamire nih, terima kasih juga, bagus pertanyaan-pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak sahabat Mireset, sampai jumpa lagi, terima kasih. Halo sahabat Mireset, jangan lupa komen di bawah siapa master yang ingin kalian undang di episode selanjutnya. Terus jangan lupa juga like, komen, subscribe. Terima kasih.